Tapi siapapun yang sakit nggak tenang, apalagi kalau masuk rumah sakit ya, punya biaya dan sebagainya. Lalu kan pengen cepat sembuh. Kalau orang yang biasa aktif itu ketika sakit stres, itu nggak bisa apa-apa. Nah, caranya gimana supaya nggak gelisah, nggak bingung ketika sakit? Terima kasih Bu ya pertanyaannya, dan ini sangat juga dialami oleh banyak orang. Karena memang ketika kita sakit itu yang tidak sabar itu tidak hanya yang sakit. Ya, jadi semua orang menjadi tidak sabar. Bahkan saya waktu menjadi imam di paroki pada waktu di Jakarta kan, kebetulan saya melayani ada 4 rumah sakit di sana, selalu melayani yang kirim komuni, kemudian harus ada pengakuan dosa, kemudian harus mendampingi, kadang-kadang ada yang minta konseling secara pribadi. Di situ terasa sekali bahwa mereka yang sakit itu sangat tidak sabar, cepat marah, cepat marah, dan marahnya itu ya semua dimarahi, semua dimarahi, keluarga dimarahi dari sini. Maka disinilah sebenarnya tadi mengapa saya ingin mengangkat tema ini dalam pembicaraan kita, karena pertama-tama kalau kita mengalami pengalaman sakit itu harus diterima, kita harus menerima betul. Kita harus menerima bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan semua orang nanti akan mengalami hal yang sama, walaupun pasti tentu penyakit yang berbeda-beda. Tapi yang jelas di situ orang harus benar-benar menerima ini adalah bagian dari hidup. Lalu yang kedua, kadang-kadang mengapa orang ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Di situ bisa kita lihat bahwa memang ada orang yang benar-benar kuat, ada orang yang tidak kuat ketika sakit. Saya punya pengalaman yang menarik. 3 minggu yang lalu, ini ada seminaris yang ketabrak mobil, kakinya. Kita yang mendengar panik ketika bahwa ada anak seminaris ketabrak mobil, kakinya remuk. Nah, kita mendengar kaget, panik, bingung. Saya sebagai pimpinan di situ juga bingung. Tapi ketika saya melihat si namanya Thomas, ya, atau Thomas Marsuditomo, ketika saya lihat ini selama 3 minggu ini, bagaimana dia menjalani, begitu ceria. Lalu suatu kali saya tanya kepada dia, Thomas, kamu jelas-jelas kakimu ini yang sebelah kiri itu remuk untuk jari-jarinya, tapi kenapa kamu ceria? Lalu dia mengatakan, ya Romo, ini sudah terjadi dan saya harus menerima. Dan justru di situ dia punya pengalaman bagaimana teman-temannya mempunyai perhatian yang luar biasa, dan disitulah dia mempunyai semangat untuk sembuh. Hari-hari ini dia sedang ujian. Maka sekali lagi ada orang yang kuat, tapi ada orang yang tidak kuat. Nah, sedangkan orang yang tidak kuat ini yang membuat masalah. Ya, lalu membuat kita juga jadi sakit. Jadi itu yang tidak kuat. Nah, itu yang kedua. Jadi memang ada orang yang kuat dan ada yang tidak kuat. Kita tidak ingin meninggalkan. Kalau yang kuat kemudian dibiarkan saja, atau yang tidak, lalu yang kita kemudian dampingi dari cerita. Jadi semuanya baik yang kuat maupun yang tidak kuat harus kita sama. Kita beri kekuatan. Lalu yang ketiga adalah tetap dalam situasi orang yang sakit itu harus selalu ditumbuhkan. Jadi saya mengatakan ditumbuhkan tentang pengharapan, harus optimis. Karena dengan optimis, saya kira dari pengalaman saya mendampingi mereka yang sakit, ternyata juga lebih cepat sembuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya sebenarnya juga mau menerima ya. Bahwa ketika sakit, kalau kita nggak bingung, nggak bisa, kita terima. Memang kita sedang sakit. Dan mungkin saat yang positif, kalau kita mau istirahat, begitu. Daripada kita memikirkan yang lainnya. Tapi Romo tadi sudah mulai menyinggung bahwa tadi kan Ibu tadi memang kalau kita yang sakit, gimana supaya nggak gelisah, ya pasrah pasti ini bahwa kita menerima keadaan. Lalu di pihak lain, kalau kita yang sehat, saudara kita, teman kita, atau keluarga kita yang sakit, kadang dan Ibu juga orang yang sakit itu kan psikologinya macam-macam, bisa menolak, bisa memberontak, bahkan nggak menerima, bahkan marah, semuanya dimarah karena nggak terima. Dalam situasi semacam itu, apa yang kita lakukan ketika mendampingi mereka itu? Dan tidak enak memang mendampingi orang sakit, karena kadang rewel. Apapun diminta, apapun tak dayai, nah kita yang duduk juga sebel juga. Gimana caranya? Nah ini, ya disinilah poin bagaimana kita menjadi teman bagi saudara kita yang sakit. Saya kira dalam kitab suci sangat jelas. Yesus mengatakan, ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Nah ini kita mau menerjemahkan ini. Jadi menerjemahkan sabda Tuhan yang ditunjukkan kepada kita ketika ada orang sakit, kita mengunjungi sana. Saya mau tanya dulu, apakah saudara-saudari pernah sakit di sini? Ada yang sakit semua pernah mengalami, ya, pernah kan kesepian juga kan? Kesepian. Maka di sini bagaimana kita mendampingi saudara-saudari kita yang sakit? Karena muncul demikian, siapapun yang sakit, ya, siapapun yang sakit itu selalu membutuhkan yang namanya teman.
bisa sendirian, dia akan kesepian. Maka pertama-tama adalah bagaimana kita mendampingi yang sakit adalah kita menjadi teman. Lalu yang kedua, siapapun yang sakit itu dia membutuhkan sapaan. Membutuhkan sapaan, dia membutuhkan perhatian. Siapapun. Ya, kalau misalnya sakit biasanya akan lebih peka, dia akan sensitif. Dia ingin supaya dia diperhatikan, dia ingin supaya dia disapa. Pernah ada kejadian sangat buruk ya, artinya tidak bisa ditiru. Suatu kali pernah saya dengan teman saya berkunjung ke rumah sakit di Jogja. Lalu ya namanya kadang-kadang kita sebagai orang muda itu kan pinginnya kan mau buat lelucon atau dalam bahasa Jawa itu guyon, ya kita mau lelucon. Nah suatu kali bercanda, nah teman saya masuk begitu saja, lalu dia mengatakan, wih penyakitnya kok gila nih. Mau mengatakan, penyakitnya ini kok menakutkan. Dan ternyata memang yang pasiennya tertawa, yang dikunjungi tertawa, tapi setelah itu dia cerita kepada saya sangat sakit hati kepada temanmu itu. Kenapa mengatakan penyakit saya itu menakutkan? Penyakit itu. Jadi sapaan juga kadang-kadang harus benar-benar sapaan yang memperhatikan. Itu bisa. Lalu siapapun yang sakit itu membutuhkan penghiburan. Tentu penghiburan bukan juk-juk yang membuat dia menjadi sensitif, tidak. Ya penghiburan tentu penghiburan yang menumbuhkan pengharapan, optimisme, kemudian mungkin cerita-cerita lucu yang akhirnya membangkitkan di dalam dirinya semangat hidup dan lain sebagainya. Lalu mereka yang sakit juga membutuhkan peneguhan. Kadang-kadang walaupun penyakitnya itu parah sekali, biasanya dokter itu kan punya komunikasi yang sangat baik. Bagaimana meyakinkan keluarga, meyakinkan si pasien bahwa oke, penyakitmu masih bisa disembuhkan. Tidak ada dokter mengatakan ketika dia sakit, wah kamu sebentar lagi akan mati. Nah, kurang. Tidak, pasti dia akan meneguhkan. Ya, maka orang yang sakit juga ini membutuhkan yang namanya peneguhan. Lalu yang terakhir adalah tentu yang sakit ini membutuhkan penanganan yang baik. Nah, kalau sudah mulai penanganan yang baik, ini bisa, kalau bisa berkaitan dengan yang medis tentu harus dokter dan para ahli dan sebagainya. Sedangkan mungkin yang bagian-bagian yang sakit hati, sakit pikiran, ini mungkin temannya yang bisa, yang dekat, sahabatnya itu yang bisa membantu untuk menyembuhkan. Itu kurang lebih. Baik, terima kasih Romo Sansa, paparan yang begitu jelas sekali.